Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam 7 menit ke depan, kita akan ringkaskan pelajaran sahabat kita untuk pelajaran yang ke-11. Tapi sebelumnya, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh hadir memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami pelajari saat ini. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Pelajaran yang ke-11 dengan topik Merindukan Tuhan di Sion. Ayat intinya Mazmur pasal 84 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudaraku, apa yang membuat Sion ini menjadi sumber daripada harapan dan sukacita? Sion mewakili kehadiran Allah yang hidup di antara umatnya. Sebagaimana orang-orang Israel adalah umat pilihan Allah, demikian pula Sion adalah gunung pilihan Allah. Allah merintahkan berkat dari Sion. Jadi, Sion adalah tempat berkat dan perlindungan ilahi. Jika kita ingin bertemu Tuhan dan mau menerima berkat, bahkan jaminan perlindungan ilahi, marilah kita pergi ke Sion. Saat ini mari kita lihat pelajaran penting yang pertama. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Apa makna frase ini? Mazmur pasal 84 mencatat bagaimana pemazmur merindukan untuk menjadikan bait suci sebagai tempat tinggalnya yang permanen, sehingga ia dapat berada dekat dengan Allah selama-lamanya. Anda boleh buka dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dalam Mazmur pasal 84. Bagaimana dengan saya dan saudara? Rindukah saudara untuk menjadikan bait Allah sebagai tempat permanen sehingga saudara akan selalu terhubung dengan sorga? Saya percaya kita rindu untuk dekat dengan Tuhan selama-lamanya. Mari tetap terkoneksi dengan sorga. Jadikan bait suci itu tempat permanen Anda, di mana Anda selalu terhubung dengan sorga. Kemudian poin yang kedua, berdoa untuk perdamaian Yerusalem. Dalam Mazmur pasal 122, kita dapati ada sebuah perasaan yang diungkapkan oleh pemazmur ketika mereka tiba di Yerusalem. Mazmur pasal 122 mengungkapkan kegembiraan para pesiara saat mereka tiba di Yerusalem. Siara ke Yerusalem adalah saat-saat yang menyenangkan ketika umat Tuhan bergabung kurang lebih 3 kali dalam setahun untuk memperingati kebaikan Tuhan terhadap mereka di masa yang lalu, bahkan pada saat itu. Nah, di sana mereka berdoa untuk perdamaian Yerusalem. Bahkan mereka memohon berkat Tuhan atas kota dan penduduknya. Nah, boleh temukan itu dari ayat yang ke-8. Nah, saudaraku, jika Mazmur mengajarkan kita bagaimana berdoa untuk kesejahteraan umat yang beriman, ini ternyata juga harus menjadi pokok utama doa anak-anak Tuhan. Karena hanya umat Tuhan yang kuat dan bersatu yang dapat mewartakan kabar baik tentang kedamaian dan keselamatan Tuhan kepada dunia ini. Nah, saudaraku, pentingkah kita berdoa untuk perdamaian? Pentingkah kita berdoa supaya ada kesejahteraan di tengah-tengah umat? Penting, saudaraku. Karena dengan demikian, kita akan mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan di tengah-tengah umat ketika kita datang bermohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Poin selanjutnya, Sion, rumah segala bangsa. Apa yang membuat Sion begitu terhormat, saudaraku? Di dalam Mazmur ini ada himne yang merayakan Sion sebagai kota yang dipilih dan dikasihi Allah secara khusus. Fondasi bait Allah ada di Gunung Zion. Pada akhir zaman, Sion juga akan menjulang di atas segala gunung, menandakan supremasi Tuhan yang berdaulat di atas seluruh dunia ini. Mazmur pasal 87 menunjuk pada keselamatan baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Saudaraku, kita punya tanggung jawab yang besar untuk menjadikan tempat di mana kita berada sebagai rumah segala bangsa, di mana orang-orang dari segala suku, bangsa, dan kaum akan berkumpul di sana, karena di sana ada keselamatan. Sudahkah tempat di mana Anda berada menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, bagi orang-orang yang di sekitar Anda? Poin selanjutnya ialah keamanan dan kedamaian Sion. Mazmur pasal 46
menggambarkan suatu gambaran yang jelas tentang dunia yang kacau, dan itu digambarkan dengan gambaran bencana alam dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa makna puitis dari gambaran Mazmur pasal 46 ini? Tuhan adalah perlindungan yang sempurna. Tuhan adalah sumber kedamaian dan keamanan kekal bagi Sion dan bagi tempat di mana kita berada. Karena kata yang menyoroti keamanan di Sion, ini kata sekalipun atau meskipun, di ayat yang ketiga. Meskipun dunia ini berada dalam kekacauan, umat Allah tetap aman. Ini menunjukkan bahwa kedamaian bukanlah hasil daripada usaha kita untuk mendapatkan kedamaian, atau itu bukan juga hasil dari tidak adanya pencobaan, melainkan itu adalah pemberian Tuhan kepada anak-Nya yang percaya kepadanya. Kepercayaan tanpa pamrih kepada Tuhan dapat membuat anak-anak Tuhan mengalami kedamaian dan aman di tengah-tengah badai. Saudaraku, apakah kita yakin sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Dia mampu melepaskan kita dari ancaman apapun? Yang terakhir, tak tergoyahkan seperti gunung Sion. Mazmur pasal 125 ayat 1 dan 2. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dibandingkan dengan gunung Sion yang adalah lambang ketabahan, lambang kekuatan. Pertanyaan, bagaimanakah orang benar mendapatkan pelajaran ketika mereka dicobai? Ingat, anak-anak Allah dapat patah semangat ketika mereka melihat mungkin ada orang-orang jahat yang berhasil, atau mungkin mereka tergoda untuk mengikuti jalan mereka. Stabilitas tertinggi gunung Sion tidak dapat mengamankan mereka yang coba menjauhkan diri dari Tuhan. Inilah seruan bagi umat Allah untuk tetap tak tergoyahkan dalam iman dan percaya kepada Tuhan, sama seperti gunung Sion adalah tempat perlindungan bagi mereka yang tak tergoyahkan. Artinya, meski kita tidak mengerti banyak hal, kita masih percaya bahwa Tuhan memiliki kebaikan yang Dia mau tunjukkan kepada saya dan saudara. Gunung Sion tak tergoyahkan. Apakah iman kita juga tak tergoyahkan? Pena inspirasi dalam buku God's Amazing Grace. Jika mata kita diarahkan ke sorga, cahaya sorga akan memenuhi jiwa dan hal-hal duniawi akan tampak tidak penting dan tidak menarik. Tujuan hati akan diubah dan nasihat Yesus akan diindahkan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan meteraikan firman kebenaran yang sudah kami pelajari saat ini, dan yang akan menolong kami, mempersiapkan diri kami bagi hari Maranatha. Tolonglah kami yang lemah ini, mampukan kami untuk selalu percaya hanya kepadamu. Ini doa hamba-Mu, memohon berkat perlindungan bagi umat-umat Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.